Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Perjalanan tim Ruqyah kali ini bertandang ke daerah Alahan Panjang, Sumatera Barat. Disinilah kami menemukan berbagai keanehan akibat makar setan dan kalangan bangsa jin. Ada orang yang tiba-tiba memiliki kemampuan jurus-jurus silat, padahal ia mengaku tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Orang mengira inilah anugerah Allah dengan memiliki kemampuan di luar nalar manusia, padahal ia tidak pernah mempelajarinya. Apa sesungguhnya fenomena ini? Benarkah anugerah? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu nikmatin sakitnya ya Allah, ya Allah. Pemuda ini pernah memiliki kemampuan melunakkan besi dengan tangannya. Tapi inilah reaksinya ketika diruqyah. Sehari-hari, pemuda yang bernama Topan ini dihantui bisikan-bisikan gaib. Gangguan makin kuat dirasakannya ketika ia tengah menjalankan ibadah seperti sholat dan zikir. Kehusyuannya diganggu, bahkan sering terang-terangan melarangnya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Makhluk itu seolah-olah menjelma menjadi dirinya yang lain, selalu menyuruhnya berbuat kemungkaran dan kesyirikan. Ia sering berperilaku aneh hingga diolok-olok sebagai orang gila. Namun, Topan ingin sembuh. Ia berjuang keras mencari pengobatan dengan ruqyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Kita akan adakan praktek ruqyah syariah. Cara mudah untuk mengecek adakah gangguan jin atau enggak di saudara-saudara kita adalah dengan membacakan Al-Quran dengan niat untuk mengusirnya. Dimana kalau kita mulai bacakan ayat-ayat sederhana, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya biasanya jinnya akan ada reaksi di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Ustaz Adam Amrullah selalu memulai proses ruqyah dengan mengajak pasiennya lebih dulu bertobat, memohon ampunan Allah dari semua dosa-dosanya, terutama dosa syirik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, berilah hidayahmu, taufikmu kepada seluruh jin yang ada di tubuh Bang Topan, ya Allah. Jadikan seluruh jinnya makin lembut, makin tenang. Cabutlah semua kesombongannya, ya Allah. Seluruh penyakit-penyakit hati jin, ya Allah, cabut, ya Allah. Ikat dan 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 cabut, ya Allah. Saya mau bicara sama jinnya, ya. Bisa? Jin dari mana? Wahai jin, sia yang dalam tubuh Topan ko, ambo dia mengecek. Bicaralah jin. Tidak takut kalian kepada Allah, wahai jin. Topan ko telah bertobat kepada Allah, wahai jin. Kenapa kalian masih menzoliminya, jin? Bicaralah jin. Apa yang kamu dapat dengan ada di tubuh ini? Coba ditranslate. Wahai jin,
Apa yang kamu dapat? Numpang makan. Oh, numpang makan. Numpang makan. Oh iyalah berkata. Setan dari kalangan bangsa jin biasa ikut makan dengan kita. Seperti dijelaskan dalam berbagai hadis dengan makna sesungguhnya, bukan metafora. Rasulullah bersabda, apabila seorang memasuki rumahnya dengan menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan berkata kepada teman-temannya, tiada tempat bermalam untukmu, tiada juga makan malam. Tetapi jika yang bersangkutan masuk tanpa menyebut nama Allah dan ketika makan, setan berkata, kalian memperoleh tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. ومن يصل الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا ومن يصل Reaksi panas ditunjukkan oleh pemuda ini, namun yang berkata bukan lagi dirinya. Benarkah ada bangsa jin yang merasuki tubuh pemuda ini? Untuk mengetes tidak ada cara lain kecuali dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak waktu sholat, mulai matanya mulai waktu lihat sajadah kan, mulai gini-gini matanya kan. Setelah itu dia bisik-bisikan, itu mulai rahangnya mulai dikendaliin lidahnya. Jadi udah nggak tahu lagi suara saya atau suara bisikan, udah satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu. Orang yang kerasukan jin kafir bisa jadi sulit melafalkan syahadat. Allah ilaha illallah. Ilaha, betul? ilaha Illallah. Ya. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan semua yang dia butuhkan, berikan akhlak ya Allah, berikan hidayah, berikan taufik ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya cahaya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Tak ada seorang pun yang bisa berubah hidupnya kecuali karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau lam tamsashu naru. Allahumma alhimna rusdana wa isna min syururi anfusina ya Allah. Pemuda yang bernama Topan ini sulit mengendalikan dirinya saat ada makhluk gaib yang mengambil alih kesadarannya. Gerakan tubuh dan omongannya tak lagi terkontrol meskipun kesadaran berusaha menolaknya. ada yang lagi dulu le. Nangis itu katanya kakekku Pak. Ke saya Pak. Katanya saya mau masuk Islam, tapi baca asyhadu alla ilaha panas, lidahnya panjang. Jadi orang katanya orang musyrik yang itu nggak terima tanah ya, entayangan. Kenapa bangsa jin memasuki tubuh manusia hingga ia sering kerasukan? Inilah yang harus digali dalam sebuah terapi ruqyah. Bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka tak ada cara lain. Mulailah dengan tobat. Hamba putuskan semua hubungan dengan jenis jin, dengan jenis jin dari nenek moyang hamba ya Allah. Wasafati safa, fazajirati zajra, fataliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa bainahuma rabbul masyariqa, inna zayyana as-samaa'a dunya bi zinatinil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid, la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yakzafuna min kulli janib, duhura wa lahum 'adzabu wasib, illa man khatifa al-khatfata fatba'u shihabin sakib. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. Panas, angin. أفسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم. Ayat ini mengingatkan kepada bangsa jin bahwa mereka diciptakan tidaklah sia-sia. Suatu saat pada hari akhir mereka akan dikembalikan kepada Allah.
untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ya Allah, kalau memang dia berbuat zalim terus ya Allah, musnahkan ya, hancurkan ya Allah, dia nggak mau berbuat. Udah, keluar, segera. Ayo keluar. Gimana dia? Ayo keluar. Azanin ya, kiri kanan azanin. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, Pak. Astaghfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Bang Topan. Ruqyah tidak hanya mengusir jin, juga mendakwahinya. Namun seringkali jin kafir membangkang, tidak mempan diperingati dengan kata-kata. Cara terakhir bisa menggunakan teknik cekikan yang sekilas terlihat sadis. Namun, ini adalah salah satu teknik yang memang harus dipelajari dengan teliti. Terus, kanan kiri. Terus naik ke atas. Naik ke mulut. Keluar dari mulut, keluar. Sini. Allahu Akbar. Kenapa ada bangsa jin yang susah keluar dari tubuh manusia hingga harus diruqyah berkali-kali? Kerasukan jin bisa jadi karena perilaku dosa kita sendiri karena pernah berbuat syirik. Menurut Bang Topan, dia ngerasa gini. Setan selalu berusaha menghalangi siapapun untuk bertobat. Inilah perjuangan yang tengah dijalani Topan. Waktu pas di ruqyah, kayak keluar dari sini kan, pas satu. Ya kayak batu ini Pak, itu efeknya. Tadi kan nggak ada batu. Oh, itu lah. Cuma geleng-gelengan aku nggak ada lagi Pak. Jadi gini-gini, Bapak nggak bisa komunikasi sama saya, harus komunikasi sama bisikan, harus bergetar. Gitu. Ya Allah, perlihatkan ya Allah. Kenikmatan yang kau siapkan kepada. Fenomena kerasukan jin adalah fenomena gaib. Mungkin ada yang tidak menerimanya secara nalar. Yang ada di dada keluar. Orang yang tidak menerima takdir Allah dan putus asa dengan rahmatnya, maka hidupnya lebih mudah dikuasai setan. Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa setan dari kalangan bangsa jin bisa memasuki tubuh manusia melalui pembuluh darah. Setan yang telah bersarang di tubuh bisa menguasai otak dan mengendalikannya. Namun, apapun latar belakangnya, ruqyah merupakan pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran telah menyiksa jin yang zalim, namun lain lagi dengan jin yang merasuki tubuh Pak Ujang. Bisa diceritain latar belakangnya Bapak ini tadi bisa silat seperti itu? Ya, pertamanya adik saya ini ikut-ikutan ruqyah mandiri. Latihan ruqyah mandiri. Nah, terus kelihatan ada reaksi. Yang pertama itu dia reaksinya seperti melenturkan seluruh persendian. Melenturkan seluruh persendian, diurut sampai ke atas semuanya, kaki sampai ke kepala diginiin. Oh gitu, tangannya gitu? Iya, semua diginiin katanya, sakit kepala gitu. Terus? Nah, diurut, saya perhatiin. Kan dia pakai pakai MP3. Okay. Ya pakai itu dia di ruqyah.
Saya cuma mengawasi kalau ada reaksi gitu. Tahu-tahu setelah itu dia duduk bersila. Setelah duduk bersila, saya lihat kaki tangannya mulai bergerak seperti orang mau bersilat gitu. Seperti orang mau bersilat. Ya. Nah, terus ada karyawan saya yang di rumah makan, seperti ada yang menarik masuk ke musalah. Terus diajaknya ini adik saya ini untuk bersilat. Rupanya jin yang ada di dalam tubuh karyawan. Rupanya jin silat juga. Nantang. Nah, dia nantang. Saya tanya, kenapa seperti ini? Kamu siapa? Dia diam aja. Dia bilang, saya cuma melatih diri. Udah lama nggak silat gitu katanya. Masya Allah. Padahal adik saya ini kan nggak pernah latihan silat, nggak pernah macam-macam lah gitu. Dia cuma nggak pernah belajar silat sebelumnya? Nggak pernah. Ya, tapi tiba-tiba bisa? Iya, tapi bisa. Waktu saya tanya jinnya, kamu udah berapa lama di dalam tubuh adik saya ini? Baru 4 hari katanya gitu. Saya baru masuk. Katanya. Kejadian seperti ini udah berapa hari? Seminggu? Baru seminggu. Ya, seminggu. Seminggu udah 3 kali diulang ruqyah. Sepertinya dia ditarik untuk selalu ruqyah gitu. Dulu pernah saya ruqyah, pertama kali dia reaksi juga. Cuman itu seperti apa? Bukan seperti ini, Ustaz. Enggak seperti orang mau bersilat, enggak. Cuman badannya itu tegang semua. Tegang. Pinggangnya katanya itu apa namanya ini? Tegang juga. Nah. Ada masalah berat yang terjadi sebelum seperti ini? Artinya tadinya normal terus tiba-tiba ada masalah apa sehingga dengan keadaannya seperti ini? Ada nggak? Saya rasa kalau kami nggak ada masalah, Ustaz. Enggak. Tapi dari sisi agama tadi memang sholat yang ya itu lalai. Ya kebanyakan. Mungkin karena lalai, terus jinnya zolim. Ya itu seperti itu tuh. Itu dilenturkan semuanya. Seperti itu yang maksud perlenturan tuh. Iya, diurut semuanya. Kayak jinnya kayak orang mau latihan silat pemanasan dulu gitu ya. Iya, pemanasan dulu, Ustaz. Jadi semuanya dipijit sampai ke kaki dipijit semua. Dia sit up. Nah, itu kan. Allahul musta'an. Coba, kamu tahu tentang kakek saya ilmunya apa? Jin yang merasuki tubuh Pak Ujang meskipun menunjukkan gerakan silat Minang tak pernah berontak, apalagi menyakiti peruqyah. Didoakan senang. Ya Allah, jadikan jinnya sejuk ya Allah, tenang, dipenuhi dengan cinta kepadamu ya Allah, dipenuhi dengan sayang kepadamu ya Allah, dipenuhi hatinya dengan takut kepadamu ya Allah, dipenuhi hati dengan harap yang besar padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sejuk, penuh ketenangan, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh cinta kepada Allah. Sudah ada yang dakwah untuk masuk Islam? Sudah ada? Bisa baca syahadat? Bisa, coba baca syahadat. Ketika diajak bicara pun, ia hanya menunjukkan isyarat, tak berucap sepatah kata pun. Karena penasaran, Ustaz Adam menekan beberapa titik pembuluh darahnya dan tetap tak ada reaksi apapun. Pak Ujang, yang Pak Ujang rasakan apa? Ada keluhan nggak nih? Kalau pas lagi kesurupannya ada keluhan apa? Nggak ada rasa sakit. Tenang aja. Biasa aja ya. Ketika saya bacakan Quran, saya ajak Bapak syahadat tadi, dianya merasa tersakiti nggak? Nggak ada, bukannya dingin aja itu. Sejuk aja. Nggak ada masalah tuh sama badannya. Iya. Nanti saya coba tanyain ke guru-guru saya, model begini baru bos saya ini. Ya bahkan saya pernah dipijit mulai dari ini semuanya, pokoknya saya seluruh anggota tubuh lah sampai kepala. Memang di waktu saya mau ruqyah kan, nah, jadi pas mau langsung ke ruqyah, jadi saya merasa sakit kepala kan, sampai saya ruqyah, sampai ditanya sama kakak kan, kenapa diurut kepalanya? Kepala siapa yang sakit? Ini kepala si Ujang yang sakit, nah, makanya saya urut, dia bilang kan, pijitnya. Nah, kemudian tangan ini bekas patah loh. Tangannya kan bekas patah. Kemarin kan udah 3 kali nih dipijitnya. Bengkok, Ustaz. Karena nggak mau kan diperbaiki kan, malah dia geleng-geleng kayak gini.
macam mana lah caranya, itulah kayak kiranya dia kan. Oh itu. Cara mengubah ini dia supaya ini kembali seutuhnya kayak kemarin kan. Jin ini hanya bereaksi ketika didengarkan ayat suci Al-Quran. له ما في السماوات وما في الأرض من